Masih kemudian bangun kita isi dibalut dengan cahaya Islam, cahaya iman. Allah izinkan kita terus mengawali hari-hari kita dengan kebaikan, mengisi hari-hari kita dengan kebaikan. Inilah rezeki yang paling sempurna, rezeki yang paling berharga buat seorang hamba ketika kemudian Sang Khalik, Sang Penciptanya memberikan kesempatan senantiasa untuk terus memperbaharui, menambah amal soleh dan memperbaiki amal salah kita. Mudah-mudahan kita semua nanti khatamnya dari muka bumi ini dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat yang kemudian menjadikan kita umat yang senantiasa merindukan baginda Rasulullah SAW sehingga nanti kita termasuk umat baginda yang bisa kemudian kebagian yang mendapat jatah syafaat dari beliau dan kemudian bisa masuk surga bersamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian 1-2 kita ya. Karena udah 2 hari berturut-turut nggak ada kajian MIM, insya Allah kali ini kita upayakan, ya, kita upayakan sesingkat mungkin. Gitu dong. Kok senyum kau? Hah? Oke, kemarin kita 2 hari terakhir kita belajar dari 2 ulama besar, ya, Imam Hasan Al Basri dan Imam Syafi'i rahimahullah, ya. Jadi kalau Imam Syafi'i kemarin apa pelajaran yang didapat dari Imam Syafi'i? Bagaimana kemudian? Ya, agar kemudian mendapatkan keberkahan dari ilmu. Setiap ilmu yang kita dapat, setiap pengetahuan, setiap wawasan, setiap informasi yang kita dapat itu berkah. Berkah itu artinya apa? Ziyadatul khair, bertambah baik kita. Dengan ilmu yang kita punya, kehidupan kita tambah baik, kepribadian kita tambah baik, semuanya tambah baik. Ya kan? Kesehatan kita tambah baik, hubungan kita dengan orang-orang yang kita cintai tambah baik. Itulah kemudian artinya berkah. Nah, rezeki berkah, ilmu berkah itu ketika kemudian segala sesuatu yang ditimpa olehnya bertambah baik, bertambahnya kebaikan. Nah, 4 kemarin kan yang pertama apa? Nah, yang pertama perkara telinga, ya kan? Jauhkan, jaga telinga kita dari mendengar yang negatif-negatif yang nggak perlu. Cukup yang perlu-perlu aja yang didengar. Yang nggak perlu nggak usah. Ketika kita dengar ada sesuatu informasi nggak penting nih, nggak usah kemudian dihabiskan waktu perhatian kita ke situ. Udah, alah, udahlah gitu. Terus yang kedua, setelah telinga yang ditembak adalah mulut, ya kan? Jangan bicarakan kemplang aja tuh. Kau hati-hati Gopur. Masa Gopur tuh ada di depan ayah loh. Hah? Ya kan? Kayaknya Gopur tuh harus depan malaikat maut ya. Cuma kamu sana. Ya, cuci muka. Jangan pakai adonan MU tadi. Pakai pakai air. Ya. Oke. Apa tadi yang kedua? Apa yang tembak? Mulut. Jangan bicarakan orang. Bicarakan yang tidak perlu, yang bukan urusan. Setelah kita dengar, bukan urusanku, ya udah berarti ngaruh ke mulut. Jadi makanya telinga dulu kan. Ya, lahum adzanun la la yasmauna biha. Ya kan? Lahum uzunun apa azanun sih? Dalam Al-Qur'annya? Azanun ya. Lahum azanun la yasmauna biha. Ya kan? Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Itu Quran surat berapa ya? Lupa. Al-Baqarah bukan ya? Nah, coba nanti cek ya. Ya kan? Nah, setelah telinga, mulut. Setelah telinganya dijaga, mulutnya insya Allah terjaga. Tidak akan ngomongan yang nggak penting-penting. Nah, setelah itu yang ketiga, berhenti berdebat. Nggak usah berdebat. Ya kan? Nah, nggak usah berdebat sama orang bodoh. Karena kata Imam Syafi'i, aku pastikah kalah dengan satu orang bodoh untuk berdebat. Gitu. Kenapa? Orang bodoh itu apa kemarin? Nggak punya landasan berpikir. Ngomong tuh nggak pakai pikiran. Biasanya kayak gini-gini tuh ngomongnya pakai pakai apa? Pakai perasaan ya, pakai emosi dia. Ya kan? Rasanya dia pakai, pikir nggak dia pakai. Nah, makanya biasanya jatuhnya nggak pakai, nggak apa namanya, nggak ada argumentasi. Nah, yang terakhir yang keempat apa? Nah, amalkan ilmu. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila tamrin. Karena ilmu itu dinamis seperti air.
Air tuh kalau nggak mengalir dia berhenti, dia tergenang, lama-lama keruh. Kalau udah keruh, bau bau busuk, ya kan, menghadirkan bau yang busuk. Begitulah kemudian ilmu. Jadi diamalin, gitu ya. Nah, ilmu bagaikan pohon rindang pun dia banyak pun cabangnya, gitu kan. Tapi kalau ndak ada buahnya, tetap aja ndak maksimal manfaatnya. Nah, maka untuk mengamalkan ini semuanya, masuk kita ke surat kemarin udah sempat saya singgung di akhir, cuman belum dibahas banyak. Surat Al-Furqan ayat 60 yang menjadi landasan dari salah satu landasan kenapa kemudian WA grup kita itu dinamakan dengan WA grup Ibadur Rahman. Nanti yang Lampung juga nanti diganti Buya Jeffrey ya. Buya ganti WA grup keluarga besar Lampung tuh. Ibadur Rahman Lampung. Nah, gitu. Ya kan? Nah, apa itu Ibadur Rahman? Surat Al-Furqan ayat 63. Ayat berapa? 63. Al-Furqan itu surat keberapa? Hiro? Hiro? Surat keberapa? Oh, tumben dia anteng ya. 25. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Ya kan? Haunau wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Apa artinya? Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu, jadi ibadur rahman itu adalah hamba kesayangan Allah, gitu lah kira-kira artinya. Ya kan? Ibadur rahman itu hamba kesayangan Allah. Hamba kesayangan Allah. Adapun hamba-hamba kesayangan Allah itu yang hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah ciri-cirinya dua. Satu, orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Nah, ini ciri-cirinya. Ya kan? Kenapa kemudian WA Group itu kita ayah namakan kemudian akhirnya pakai nama Ibadur Rahman? Kenapa? Karena ingat kemarin ayah bilang di surat Al-An'am tuh ayat 42 kalau tidak salah. Salah satu kemudian tujuan Allah memberikan ujian kepada barisan para nabi dan rasul, yang mana ujian itu berupa apa? Kesengsaraan, kemelaratan, dan penderitaan. Tujuannya cuma satu, agar apa? Masih ada yang ingat? Agar mereka merendahkan diri di hadapan Allah. Karena rumusannya adalah kepada Allah rendah diri, kepada sesama manusia kita harus rendah hati. Maka nyambung dengan ini. Maka kita semuanya, ya khususnya apalagi insan muslim bilioner, masjid muslim bilioner, harus kemudian senantiasa menjaga kerendahan hati. Kenapa? Karena kita berfungsi untuk berpotensi untuk jadi orang yang jumawa. Ada yang tahu enggak? Kenapa kita berpotensi jadi orang yang jumawa, jadi sombong, jadi tinggi hati, jadi congkak, merasa paling, gitu. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa kasih clue-nya? Kenapa kita berpotensi? Kenapa kok ayah bilang kita bisa berpotensi jadi orang yang jumawa, sombong? Kenapa? Iya, karena punya hawa nafsu. Iyalah. Kenapa lagi? Kan yang lain juga punya hawa nafsu. Tapi kenapa kita khususnya ya bilang insan MB, entah itu di pusat, entah itu di kan? Mau country kek, mau orang tua asuh kek, gitu kan? Coba gimana ya? Tolong dicek ya itu admin. Oke, ada yang tahu? Ada yang bisa kasih clue? Kok berpotensi kita kemudian jadi orang yang sombong? Orang yang paling merasa? Kenapa? Anda bisa kasih clue? Kenapa? Berbuat baik terus. Masya Allah. Oh iyalah kepala cabang ya kan. Luar biasa, pimpinan Lampung. Karena kita ngerasa kita berbuat baik terus, penerima manfaatnya banyak, ribuan setiap bulan. Ngasih GGS ke pondok-pondok, seribuan anak yatim diayomi. Banyak orang yang berterima
kasih hari ini majelis bahagia, bakal banyak lagi yang kemudian berterima kasih. Maka akan berpotensi kita merasa paling, merasa paling banyak pahala, merasa paling banyak manfaatnya, merasa paling banyak jasanya, merasa paling baik, merasa paling soleh sedunia, ya kan? Maka, makanya kita ingat nih, makanya ingat nanti ya, setiap ngelihat grup Ibadur Rahman, ingat Furqan 63, ya kan? Berarti coba berat badan Furqan nanti ditimbang, benar nggak 63 tuh? Ya kan? Kalau enggak, kau harus 63 berat badannya kon. Kalau kurang, suruh dia makan. Kalau lebih, suruh dia di diet. Kenapa begitu? Iya, karena engkau tuh jadi pengingat bagi kami. Furqan 63. Langsung di jidatnya ditulis 63. Ya kan? 2563. Ingat gitu. Karena kita berpotensi, makanya bikin nama grupnya Ibadur Rahman. Biar kita tidak merasa. Karena hamba kesayangan Allah itu cirinya yang pertama adalah mereka berjalan di muka bumi, menjalani kehidupannya sehari-hari, haunan. Haunan itu apa? Rendah, rendah hati. Ya, sama Allah dia rendah diri, sama sesama makhluk dia rendah hati. Kalau ada kemudian jamaah yang makasih ya, maka jawabannya ya sama-sama Ibu saling doakan kita. Doakan kami istiqomah Ibu, Masya Allah, Alhamdulillah, sama-sama, Masya Allah ya. Setiap dia dipuji, setiap dia diterima kasih, maka dia balikkan lagi pujian itu kepada Allah. Alhamdulillah, makasih Bu, sama-sama, Masya Allah, Alhamdulillah. Itu harus terbiasa tuh kawan-kawan. Ya harus terbiasa tuh. Yang kemarin tuh dari pusat kan, di Lampung kemarin udah GGS hari Minggu, hari Senin. Kemarin hari Rabu dari pusat juga GGS juga. Nah itu kan sering. Bukan. Pasti kan sepanjang jalan, sepanjang hari menerima ucapan apa? Makasih, 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 makasih. Nah ini kalau nggak dilandasi dengan Furqan 63, bisa bahaya, bisa jadi jumawa. Kalaupun nggak nampak jumawa di luar, yang paling bahaya itu sebenarnya jumawa di mana? Di hati. Nah, tanpa terasa mendongak kepalanya, membusung dadanya. Iyalah, kan gitu. Hati-hati. Nah, jadi haunan, rendah rendah hati. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan kemudian apabila orang-orang bodoh khotabahum, khutbah, menghutbahi mereka, mendakwahi mereka, ya kan? Mencereweti mereka, ngebawelin mereka, ngomongin mereka, menyapa mereka, gitu. Apa kata mereka? Dengan kata-kata yang menghina, ya dalam kurung itu kan, dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan apa? Assalamualaikum. Malah mendoakan kan berarti? Assalamualaikum. Khairan insyaallah gitu. Tidak dibalas, justru doakan yang baik. Nah, apa ini efeknya ke kita? Ada nggak potensi kita udah berbuat baik, kita udah GGS tapi tetap diomongin? Ada? Ada. Ya kayak di pusat kan, kita udah berbuat baik, majelis botam 1.300 orang hadir. Tapi handphone dicuri juga nggak? Dicuri kan, makanya nggak ada handphone Doni sekarang. Laptop dicuri juga nggak? Dicuri juga. Asrama kita dibobol juga nggak? Dibobol juga. Gitu kan. Keamanan dan kenyamanan kita diusik juga nggak? Diusik juga. Kita di tengah masyarakat Cinangling sana digibahi juga nggak? Digibahi juga. Difitnah juga nggak? Difitnah juga. Gitu loh. Jadi ini landasannya berbuat baik. Termasuk juga buat ayah bunda yang di rumah dimanapun berada, ya bukan hanya insan MB. Kalau mau jadi hamba kesayangan Allah, ini menjadi dua kunci. Satu, kalau kita berbuat baik, tetaplah rendah hati. Yang kedua, kalau kita udah berbuat baik, dihina-hina orang tetap, dijelek-jeleki orang tetap, diomongin orang tetap, difitnahi orang tetap, apa yang kita lakukan? Qalu salama. Nggak usah dibalas. Doakan dia assalamualaikum. Selamatlah engkau mudah-mudahan ya. Nah, gitu. Ya, selamatlah engkau mudah-mudahan. Nah, inilah kemudian rumusnya dan inilah patokannya. Kenapa kemudian nama WA grup kita Ibadur Rahman. Ini yang harus antum ingat-ingat, kita ingat sama-sama. Ya, bahwasanya berbuat baik itu tidak boleh menjadi tinggi hati, dihina orang juga nggak boleh kemudian membalas. Cukup katakan
qalu salam. Tinggalkan, nggak usah debat juga, nggak usah adu argumen, nggak usah kemudian sampai keluar omongan, kok dia gitu banget ya, padahal udah kita bantu, ya kan? Kok dia gitu banget, padahal udah kita bantu, jangan, ya kan? Nah, itu sama aja dengan kisah dulu Encing Ferry kan, Encing ada nggak di sini? Ketika sama Buya Kardi dulu, salah satu pondok kita GGS mau ke pondok itu, pimpinannya gibahin ayah gitu kan, nuduh ayah apalah macam-macam gitu kan. Nah, ternyata GGS itu yang datang itu adalah dari timnya ayah. Sampai kemudian Buya Kardi waktu itu, nggak jadi loh kita kirim bang, balik semua. Jangan, biarkan. Oh, mau hina-hina dia nggak tahu nih. Iyalah, nggak penting dia tahu. Yang paling penting tahu itu siapa? Ah, Allah. Manusia nggak penting tahu. Yang kita butuh tahu itu siapa? Allah. Manusia nggak perlu mengakui. Yang penting pengakuan itu kita cari pengakuan siapa? Allah. Gitu loh. Manusia nggak apa-apa menerima. Yang penting itu diterima sama Allah. Gitu loh. Ya kan? Iya. Manusia nggak perlu kenal. Yang penting dikenal tuh oleh Allah. Gitu. Ayah lagi memperbaiki doa ayah. Sebenarnya kayaknya kenapa ini Instagramnya nggak naik-naik lagi? Karena doa ayah selalu tuh kalau viral tuh ayah malah deg-degan gitu. Ya, deg-degannya itu bukan karena ini ya. Kalau kalau serangan netizen mah ayah sangat menikmati. Ya kan? Cuman kayaknya aduh, makanya bahasa saya kemarin sama siapa ya? Jalan kemana pas itu? Kayaknya sama Petet deh. Waktu menyebarkan roadshow, menyebarkan Quran Isyarat. Sama Petet kalau nggak salah. Sama Petet, Teh Sisil kalau nggak salah. Yang ayah statementnya apa namanya? Terkenal itu menyebal, menyebalkan. Terkenal itu sejatinya menyebalkan. Ayah lupa dah. Pokoknya Mas Antri lah lagi jalan kemana. Waktu itu lagi ini sharing tentang itu. Ya salah satu contoh yang kemarin itu kan. Ayah nonton nonton bola final Inter Milan lawan AC Milan. Niat hati nobar pengen berekspresi. Sampai di nobar Ustadz Beben ya. Aduh, ada yang kenal. Jadi jaim sepanjang nonton kan. Nggak keluar gitu ekspresinya kan. Orang kan ekspresinya wah, wah. Kalau ayah kan Ustadz. Masya Allah kan gitu. Makanya kan terkenal itu menyebal, menyebalkan terkenal tuh. Ya, jadi kalau bisa sosmed ya yang viral tuh biarlah IG MMB aja. Ya. Ah, tapi UBW juga perlu ya, ya itu. Makanya lagi memperbaiki doa nih. Kayaknya ya kan? Gitu. Nah, jadi biarlah kemudian tidak dikenal sama manusia tapi dikenal sama Allah. Ya, nggak terkenal di dunia, yang penting terkenal di langit. Itu, ya kan? Nah, jadi ini dua ya, ada dua kunci. Ya, dua kunci. Ya. Pernah juga tuh di ini jalan-jalan sama Bunda ke pantai di Anyar, ya kan? Lagi berenang di laut dari belakang. Ustadz Beben ya? Oh, iya. Wah, di laut nih. Untung aja waktu itu nggak pakai celana pendek kan. Nah, coba bayangkan, ya. Makanya, aduh, terkenal itu menyebalkan. Makanya kemarin sharing, wah terkenal itu menyebalkan. Nah, jadi yang kita kejar itu diketahui sama Allah, bukan diketahui sama makhluk. Diterima sama Allah, bukan diterima sama makhluk. Gitu. Jadi kalaupun kemudian makhluk tuh tidak terima, tidak tahu terima kasih, ya kan? Tidak terima, tidak kasih, ya, tidak terima kasih, tidak apa-apa. Itu nggak membuat kita kemudian berhenti untuk berbuat baik. Karena rumusnya dua, rendah hati dan tidak mau kemudian meladeni orang-orang yang orang-orang bodoh yang menghinakan kita, yang mencela kita, yang ngomongkan kita, yang fitnah kita, tidak apa-apa. Nah, sehingga kita perbuatan baiknya itu insya Allah awet, ya kan? Nah, perbuatan baiknya awet. Tidak jumawa kita dengan perbuatan baik kita, enggak berhenti juga perbuatan baik kita karena celaan manusia. Nah, itulah rumusannya surat apa tadi? Furqan ayat 63. 25.263. Itulah rumusnya daripada Ibadur Rahman. Jadi kalau antum melihat WA grup Ibadur Rahman, langsung ingat Furqan 63. Rendah hati. Oke, kalau dicaci orang tetap tangguh, tetap berdiri tegak.
karena tidak ada masalah. Yang penting Allah terima. Nah, gitu lah kira-kira. Cukup sampaikan salam. Assalamualaikum. Artinya kalau udah assalamualaikum, setelah itu diapain? Ditinggalkan. Ya kan? Ada nggak orang assalamualaikum tapi masih di situ-situ aja dia. Jadi nggak kau pergi nih, kalau assalamualaikum dari tadi kan gitu. Nah, setelah assalamualaikum tinggalkan, leave it, tinggalkan, gitu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan ya, sebagaimana janji saya tadi, karena dua hari ini mim ya kan, nanti komplain pula Baitul Quran kan, ayah nih. Nah, jadi saya cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan kita makin diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemampuan untuk terus tidak merasa paling baik, tidak merasa paling soleh, tidak merasa paling bermanfaat, sehingga kita bisa menjadi hamba yang haunan. Apa? Haunan. Apa itu hamba yang haunan? Rendah hati. Terus yang kedua, kita kemudian bisa menjadi hamba yang tangguh, tidak mempan kemudian kalaupun dicaci-caci orang, dicela-cela orang, tidak terprovokasi, cukup ucapkan salah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Nah, yang baik datang dari Allah, yang salah datang dari saya. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah ahsanal jazah untuk Ayah Beben yang tadi sudah menyampaikan tausiahnya. Kalau dia mohon izin untuk membacakan resmi kajian yang tadi disampaikan oleh Ayah Beben di akhir acara ya.